Rabbi, Rabbukum, Rabbuna, Rabbus samawati wal ardh, Rabbu kulli syai', yang berkuasa mengagak dan mengagihkan sesuatu, pentadbir dan pengurus semesta raya, yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Dia yang pertama sebelum yang lain ada. Dia selamanya ada, setelah yang ada tiada. Adanya bukan diada-adakan, dan bukan disebabkan yang ada, maka dia ada. Mustahil dia tiada, padahal terbukti ada. Dia ada dengan sendirinya. Adanya maka kita dan seluruh yang ada ini ada. Puji untukmu ya Allah, seagung kemuliaan-Mu, sebesar keagungan dan seluas kekuasaan-Mu. Selawat dan salam kita junjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, hamba dan Rasul Allah, manusia terpilih tanpa tandingan, terpuji akhlaknya, tak ada bandingan, rahmat bagi seluruh alam, teladan umat sepanjang zaman, disegani oleh lawan dan kawan, harapkan syafaat di hari kebangkitan. Tak lupa pula kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan semua yang mengikutinya dengan jejak-jejak kebaikan dari satu masa ke satu masa hingga hari kiamat. Semoga ridha Allah berkekalan untuk mereka. Bersempena nuzulul Quran di bulan Ramadan al-Mubarak ini, perkenankan saya menyampaikan tazkirah pendek bertajuk Fadilah Membaca dan Menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Nama saya Umar Al-Faruq. Umur saya kurang lebih 12 tahun. Saya menuntut di Mahtafiz Darul Muqam di Lampung, Sumatera, Indonesia, yang dikelola oleh Ustaz Musalam Abdul Muttalib. Saya bersama rekan-rekan lain seramai kira-kira 300 orang kini sedang menghafaz Al-Quran. Saya sendiri baru hafal 6 juzuk. Muslimin muslimat rahimahumullah, Al-Quran adalah kalamullah. Kelebihan kalamullah atas semua kalam adalah seperti kelebihan Allah atas sekalian hamba dan makhluknya. Hadis At-Tirmidzi. Tidak ada sebesar-besar perhatian Allah melebihi besarnya perhatian Allah kepada seorang hamba yang sedang membaca Al-Quran. Orang yang sedang membaca Al-Quran adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya, dan pembela yang dibenarkan pembelaannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya kelak akan dipakaikan mahkota di hadapan Allah sebagai tanda kebesarannya. Cahaya dari mahkota itu sendiri lebih terang dari cahaya matahari di dunia. Hadis Abu Dawud. Derajat seseorang di sisi Allah adalah mengikut kadar ayat yang biasa dibaca dan dihafalnya. Makin banyak ayat yang biasa
14 surah, 6.236 ayat, 604 muka surah, 77.439 kata, dan 340.740 huruf. Pelafalannya sangat indah, fasahatnya tersusun rapi, bukan syair para penyair, bukan gerindam para sastrawan. Hurufnya membentuk kalimat, kalimatnya menjadi ayat, ayatnya menjadi susunan surah, surahnya diberi nama, namanya menjadi sebuah cerita, cerita tentang kehidupan manusia dulu, kini, dan nanti. Tak dapat berubah walau coba diubah, dan tak dapat berubah walau zaman berubah-ubah. Siapa yang mengubah pasti menerima pada. Tak dapat disusup walau seayat, dan tak dapat disisip walau sesurah. Semenjak ia diturunkan, maka seperti itulah keadaannya hingga hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Ajarannya syarat dan padat, membentuk pribadi, membina saksiat, menjaga masa depan dunia akhirat, menjadi umat yang cemerlang, terbilang, gemilang, dan dijulang menuju ridha dan maghfirah Allah sepanjang zaman. Siapa yang membacanya diberi pahala. Siapa berpegang padanya, pegangan yang kokoh. Siapa berhukum dengannya, hukumnya benar dan adil. Siapa berkata dengan kata-katanya, kata-katanya benar. Siapa menjadikannya petunjuk, petunjuknya lurus. Ia sumber segala ketenangan dan kebahagiaan. Ia sumber segala berita dan inspirasi seluruh ilmu. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ilmu matematik ada, ilmu sains ada, ilmu politik ada, ilmu sosial ada, ilmu geografi ada, ilmu astronomi ada. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang dunia dan ilmu tentang akhirat dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu mulialah orang yang memuliakan Al-Quran, dan hinalah orang yang menghinakan dan mengingkari Al-Quran. Al-Quran itu mengikut kadar penghargaan orang kepadanya. Jaya dan jatuhnya suatu bangsa adalah bagaimana sikap bangsa itu terhadap Al-Quran. Awal dari kejayaan sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan. Dan akhir dari kehancuran sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menolak kebenaran Al-Quran. Itulah Al-Quran, kitab suci kita. Suci karena memang dia suci. Suci dari segala cacat dan celah. Suci dari campur tangan dan tokok tambah manusia. Suci bukan disuci-sucikan. Membacanya saja telah dianggap sebagai ibadah, dan pahalanya dikira dari tiap satu ayat atau surah. Makin panjang ayat dan surah yang dibaca, maka makin banyaklah pahalanya. Setiap hurufnya ada hasanah. Setiap hasanah 10 kali ganda. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Siapa yang membaca setiap satu huruf dari Al-Quran, tiap-tiap hurufnya ada hasanah. Tiap hasanah 10 kali ganda. Aku tidak membaca alif lam mim satu huruf, melainkan alif
lam 1 dan mim 1.